Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik mahasiswa semua yang luar biasa, bertemu lagi dengan saya Ibu Iis Fatimawati dari Stikes Sang Tua Surabaya. Pada segmen kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas anatomi fisiologi reproduksi bagian kedua, yaitu tentang genitalia interna. Di mana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang genitalia eksterna. Nah, di genitalia interna ini, bisa Anda lihat ya bagian-bagian dalam dari organ reproduksi perempuan itu ada apa saja ya. Sebelumnya sudah ada ya keterangan gambarnya ya. Ada uterus itu letaknya di mana, kemudian tuba fallopi di sebelah mana, ovarium di sebelah mana. Nah, silakan Anda perhatikan gambar di samping saya tersebut ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas ovarium ya. Yang pertama kita bahas ovarium ya. Ovarium pada perempuan ya ini ada dua ya, ada di samping kanan dan di samping kiri ya. Kemudian ovarium ini ya terdiri dari dua bagian ya. Jadi setiap ovarium itu kita sebut sebagai indung telur atau yang memproduksi sel telur ya. Dia ini ada dua lapisan ya, ada lapisan kortek atau lapisan luar, kemudian ada lapisan dalam atau medula ya. Nah, ini fungsinya ada masing-masing ya, masing-masing ada fungsinya ya. Untuk yang bagian kortek atau bagian luar itu dia berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan dari folikel-folikel primordial menjadi ovum yang matang ya. Untuk bagian medula, nah ini fungsinya untuk sebagai ada pembuluh darah di situ, ada banyak pembuluh limfe, kemudian ada sistem persarafan di situ. Jadi ini adalah fungsinya masing-masing ya. Kemudian fungsi dari ovarium itu apa ya? Fungsi dari ovarium itu adalah sebagai kelenjar eksokrin dan sebagai endokrin. Nah, sebagai eksokrin itu adalah dia setiap bulan dia mengeluarkan ovum yang matang atau yang siap dibuahi ya. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah sebagai kelenjar endokrin ya. Kelenjar endokrin dia ini mensekresikan hormonal ya. Hormonal apa? Estrogen dan progesteron. Kemudian untuk perkembangan sel-sel tadi folikel-folikel tadi yang ada di ovarium, nah ini ada tahapan-tahapannya ya, dari folikel primordial sampai dengan ovum yang siap dibuahi ya. Jadi yang pertama adalah ada oogonium, kemudian ada oosit primer, ada oosit sekunder, ada ootit, dan akhirnya menjadi ovum yang matang yang siap untuk dibuahi. Kemudian kita lanjut ke proses fertilisasi ya atau konsepsi ya. Jadi setelah sel telur ini matang dan dikeluarkan ya. Nah, dikeluarkan oleh ovarium. Nah, ini namanya proses ovulasi ya. Jadi ovulasi itu proses dari ovarium mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur yang matang ya, itu proses ovulasi. Kemudian dia secara otomatis akan masuk ke arah tuba fallopi, menyusuri tuba fallopi. Nah, seperti itu. Nah, kalau waktu itu ada sperma yang masuk, nah akan terjadilah proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, dari proses fertilisasi ini akan terjadilah sigut. Nah, sigut ini akan berjalan menyusuri dari tuba fallopi. Nah, kemudian dia secara normalnya sebagian besar itu akan dia nidasi atau menempel di dinding uterus dan dia akan terbentuk kantong kehamilan dan terjadilah proses perkembangan janin di situ sampai dengan matur dan akhirnya lahir ya. Kemudian tuba uterina ya atau tuba fallopi ini gambarnya silakan Anda perhatikan ya. Jadi di situ ada saluran ya, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
Nah, jadi di situ ada bagian-bagiannya ya. Jadi ada 4 bagian ya. Tadi ada bagian pars interstitialis, ada pars ismica, ada pars ampularis, dan ada infundibulum ya. Yang bagian yang paling dekat dengan uterus itu dinamakan pars interstitialis. Bagian yang berjalan dalam dinding uterus mulai dari ostium internum tuba ya. Kemudian pars ismica atau ismus. Nah, ini adalah bagian tersempit dari tuba. Nah, di sini lurus dan sempit sehingga kemungkinan besar ini proses fertilisasi seringkali ada di ismus ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah bagian pars ampularis dari tuba ya. Ini bagian yang paling lebar dan berbentuk seperti huruf S. Kemudian yang paling ujung itu adalah namanya infundibulum ya, ujung tuba ya. Di situ ada umbai-umbai atau kita sebut fimbriae ya. Nah, lubangnya itu disebut sebagai ostium abdominale tuba ya. Oke. Apa itu fungsinya tuba Fallopi? Nah, jadi tuba Fallopi ini ada beberapa nama ya. Bisa disebut sebagai tuba uterina, disebut sebagai tuba Fallopi, juga bisa disebut sebagai oviduct. Nah, ada lagi namanya adalah salping ya. Jadi fungsinya adalah sebagai saluran. Nah, kata kuncinya keywordnya adalah saluran ya. Saluran yang menampung ovum yang berovulasi. Jadi ketika tadi ovarium ya keluar dari ovum keluar dari ovarium. Nah, tadi kan namanya ovulasi. Nah, kemudian sel telur tadi berjalan menyusuri tuba. Nah, tadi makanya tuba itu sebagai saluran ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Tadi yang paling sering adalah di ismus ya. Tempat bertemunya antara sel telur dan sperma ya. Kemudian silakan Anda perhatikan ya, di sini adalah gambar uterus ya, uterus atau rahim ya. Nah, seperti itu gambarnya uterus ya. Secara ukuran ini kurang lebih seperti atau bentuknya seperti buah pir ya. Jadi kecil. Kemudian dia sifatnya berbeda dengan organ-organ yang lain. Jadi ini adalah organ yang bisa melar ya, sangat elastis, maksudnya bisa berkembang sekian ratus atau 10 ratusan kali sehingga dia bisa menampung hasil konsepsi mulai dari ukuran kecil sampai dengan bayi yang siap lahir. Nah, bisa sampai 7 kilo, 8 kilo, bahkan kembar sekian. Nah, seperti itu. Kemudian uterus ini lokasinya adalah di dalam pelvis minor, artinya di pelvis bagian bawah ya. Letaknya antara kandung kemih dan rektum ya. Nah, ini terdiri dari 2 bagian ya, ada corpus uteri, ada cervix uteri. Corpus itu artinya badannya uterus, cervix itu artinya apa? Cervix itu artinya leher rahim ya. Kemudian bagian korpus ini terletak ya antara kedua pangkal tuba ya, namanya fundus. Fundus itu kepalanya uterus ya. Kemudian bentuk dari uterus ini bervariasi, dipengaruhi oleh usia dan pernah melahirkan atau tidak. Kan tentu saja akan berbeda pada perempuan yang masih muda, masih remaja ya. Bentuk uterusnya akan berbeda dengan uterusnya pada lansia, seperti itu. Kemudian dinding uterus ini terdapat 3 lapisan ya. Ada lapisan yang paling luar itu adalah perimetrium, kemudian yang kedua adalah myometrium atau otot rahim ya, kemudian ada endometrium ya. Jadi untuk myometrium ini terdiri dari otot polos ya. Otot polos itu nanti juga ada lapisan-lapisan luar, dalam dan tengah ya. Kemudian ada selaput lendir yang paling dalam, namanya endometrium. Nah, di sini sangat dipengaruhi hormonal dan disinilah ada siklus menstruasi ya, yang setiap bulan akan terjadi. Nah, bagaimana dia akan menebal dan menipis ya, dan mempersiapkan untuk kehamilan. Kemudian letak uterus. Nah, letak uterus ini ditentukan oleh
tonus ya, tonus otot atau tonus uterus itu sendiri, kemudian ada ligamen-ligamen, kemudian ada otot dasar panggul ya. Jadi kalau ligamen itu adalah penyangganya uterus. Kemudian silakan Anda perhatikan gambar di samping ini ya, ada macam-macam letak uterus ya, ada ante dan retrofleksi uteri, ada ante dan retroversi uteri, ada posisio dan ada torsio. Kemudian di sini juga ada pembuluh darah ya, pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada uterus tersebut, ada arteri uterina dan arteri ovarika ya. Kemudian apa fungsi uterus itu? Nah, fungsi uterus itu kan tadi ada bagian sendiri-sendiri ya. Nah, untuk endometrium itu fungsinya adalah dia bertugas atau berfungsi sebagai menyiapkan dan ikut bekerja untuk proses nidasi dan ikut memelihara plasenta. Jadi ketika terjadi proses kehamilan, nah itu endometrium berfungsi dari nidasi sampai melahirkan tadi ya. Kemudian miometrium. Nah, miometrium ini dia berfungsi sebagai menghisap spermatozoa yang diejakulasikan waktu koitus ya kan, tidak semuanya spermatozoa itu membuahi ovum, jadi sisanya itu dihisap oleh miometrium. Kemudian yang kedua adalah untuk melancarkan aliran sperma menuju infundibulum ya, jadi dia itu ikut mempermudah ya sperma berjalan bertemu dengan ovum. Kemudian dia ada fungsi kontraksi ya, meluruhkan embrio atau plasenta, atau juga ada proses keguguran atau haid. Jadi dia ini berkontraksi ya, sehingga yang ada di dalamnya ini bisa jatuh. Nah, bisa berupa darah haid, bisa berupa keguguran seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke vagina ya. Jadi vagina ini silakan Anda perhatikan gambarnya, vagina ya. Oke ya, untuk vagina ini adalah merupakan saluran muskulomembranosa yang menghubungkan uterus dan vagina. Nah, dinding depan dan belakang ini ada beda ukuran ya. Yang depan lebih pendek ya, yang belakang lebih panjang ya. Oke, kemudian pada dindingnya vagina itu bukan saluran yang lurus begitu ya, tapi di situ ada ruge atau lipatan-lipatan ototnya yang dia berfungsi bisa melebar dan mengkerut. Nah, seperti itu. Kemudian ke dalam puncak vagina ini ada bagian yang menonjol ya di ujungnya, di ujung serviks ini namanya porsio ya. Kemudian vagina ini ada 4 bagian ya, ada fornix anterior, posterior, lateral, kemudian kanan dan kiri. Ya, fungsi dari vagina itu apa? Yang pertama adalah sebagai saluran keluar dari uterus yang dapat mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus. Jadi dia sebagai saluran keluar ya. Yang kedua adalah sebagai organ kopulasi atau organ seksual ya, ketika berhubungan seksual. Kemudian yang ketiga adalah sebagai jalan lahir ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda mudah memahaminya dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu. Salam sehat, salam kemanusiaan, salam semangat ya, dan tetap produktif. Semoga Anda sukses semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.